ya Bu ya. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan ini untuk Ibu yang sudah berkenan gitu membantu saya menyelesaikan tugas pada program CGP ini, dan kebetulan tugas kali ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan nantinya yang ingin saya sampaikan gitu sebagai bahan pembelajaran juga untuk saya dalam mempelajari modul 3.1 ini. Iya, ya. Bisa nih Bu ya? Bisa. Jadi yang pertama nih Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dilema etika itu kasus yang sebenarnya dua-duanya benar secara moral, tetapi saling bertentangan. Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi secara moral benar dua-duanya, tetapi bertentangan dalam mencapai suatu tujuan. Kalau bersifat moral itu memang ada batas-batasnya, satu benar, satu salah. Jadi pilihannya Ya, seperti yang kami pelajari juga di modul ini. Jadi memang untuk kasus-kasus tertentu mungkin dalam pengambilan keputusan perlu apa ya Bu ya, kalau kita melibatkan perasaan ya, ini tadi yang masuk dilema etika dan rujukan moral itu ya agak susah juga sulit juga. Terus selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam mengambil keputusan, pertama saya akan berusaha mendengarkan dari beberapa pihak. Misalnya itu tentang salah satu contoh siswa yang sebenarnya belum saatnya bekerja, tapi mungkin karena latar belakang ekonomi, keadaan orang tua, dan tuntutan kebutuhan siswa itu sendiri, sehingga siswa tersebut harus bekerja, belum saatnya bekerja. Nah, untuk itu karena sebenarnya tujuan siswanya betul juga untuk meringankan ekonomi keluarga, sekolah juga betul bahwa siswa ini belum saatnya bekerja. Nah, itu mengandung dilema etika. Jadi harus kita pertemukan, kita harus saling memahami antara dalam hal ini yang terlibat, yang harus kita dengarkan adalah orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. Jadi bisa diambil satu keputusan yang benar-benar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi intinya kata kuncinya komunikasi ya Bu ya. Komunikasi. Harus kita dengarkan dari A sampai Z dulu. Jadi jangan sampai ada miss, kita belum mendengarkan tapi sudah membuat suatu keputusan. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, jika kita mendengar ada kasus yang cenderung ke dilema etika, kita harus mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat. Terus kita juga yang kedua harus membaca regulasinya. Jangan sampai kita terlalu baper hanya berdasarkan pendengaran kita membuat keputusan yang kurang sesuai. Kita juga harus merujuk pada regulasi. Jadi keputusan yang kita ambil sesuai dengan regulasi yang berlaku, juga tidak ada pihak yang dirugikan atas keputusan tersebut. Dan itu pun nanti akan kita evaluasi kembali sebagai bahan, salah satu bahan dalam rapat pertemuan di guru, rapat dengan seluruh warga satuan pendidikan. Jadi tadi kata kuncinya komunikasi, terus tadi mengikuti regulasi yang jelas dan evaluasi ya Bu ya di akhir kegiatan. Terus berikutnya Bu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu yang Ibu anggap efektif ya, selama kita mendengarkan berdasarkan data dan fakta, mengacu pada regulasi, insya Allah
keputusan yang kita ambil tidak akan merugikan semua pihak atau bahkan mungkin akan bermanfaat. Dan selama kita iringi dengan evaluasi yang berkelanjutan akan membawa perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kurang Jadi lebih ada sama. tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya ya Bu ya. Ya, dari keputusan Iya. tersebut. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang melibatkan dilema etika? Tantangannya. Tantangannya meyakinkan semua pihak yang terlibat bahwa itu baik karena sudah melalui suatu pertimbangan, melalui tahap-tahap. Pasti ada satu pihak yang harus keluar dari zona nyaman. Istilahnya keluar dari zona nyaman itu belum tentu dirugikan, tapi membawa kebaikan, dan membawa kebaikan itu belum tentu nyata. Iya. Jadi kita harus memastikan bahwa itu baik dan akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Tantangannya tadi dalam meyakinkan Meyakinkan semua pihak bahwa yang terlibat itu ya Bu ya. bahwa keputusan yang diambil itu memang pada saat ini sudah yang terbaik. Tapi untuk yang ke depan mungkin setelah dievaluasi belum tentu juga keputusan saat ini belum tentu baik di masa yang akan datang. Itu tetap harus kita evaluasi secara berkelanjutan. Terus selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau langsung diselesaikan di tempat saat itu juga? Kalau kasus tersebut menyangkut urgensi penting dan menyangkut satu dan dua pihak, bisa kita selesaikan pada saat itu juga selama kita mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etika. Tapi kalau kasus dilema etika tersebut menyangkut kepentingan dalam satu satuan pendidikan, itu harus dibawa ke dalam suatu forum rapat yang kita jadwalkan secara berkala, dan dengan catatan itu tidak terlalu mendesak dalam penyelesaiannya, karena bisa dilakukan di mungkin semester depan atau tahun depan, karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam perbaikan yang akan datang. Jadi tergantung dari kasusnya, situasi gitu ya, situasi dari kasus, pihak yang terlibat dan menyangkut kepentingan banyak orang gitu. Terus kalau selanjutnya Bu, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak yang mempermudah. Jadi tim manajemen yang solid, guru-guru yang komunikatif dan kreatif. Mungkin apa yang tidak terpikirkan oleh saya, guru sudah muncul dengan ide-ide yang inovatif. Jadi kita tinggal mengkomunikasikan dengan semua warga Sabang Pendidikan. Insya Allah ide yang inovatif jika didasari dengan tujuan pendidikan, tujuan SMK Negeri 3 Pangkalan Bun, sesuai dengan visi misi, semua bisa dilakukan. Jadi banyak pihak itu ya Bu ya, yang selama ini mempermudah pengambilan keputusan dalam dilema. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil gitu dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Semua itu harus diawali dengan kemauan untuk mendengarkan. Jadi kita harus sabar dalam mendengarkan, tidak boleh kita mendengar secara sepotong-sepotong, disertai dengan literasi terhadap regulasi supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Iya, jadi intinya komunikasi dan tadi membaca regulasi, literasi itu ya Bu ya. Literasi tentang regulasi dan literasi tentang situasi satuan pendidikan. Jadi untuk wawancara kali ini, untuk pertanyaan yang saya ajukan ini sudah semuanya Bu ya. Nah, jadi bahan pembelajaran juga untuk saya. Selain tadi dari yang Ibu sampaikan, juga kaitannya dengan apa yang sudah saya pelajari di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Ibu membantu saya dalam penyelesaian tugas kali ini.
Ya, saya juga terima kasih atas komitmen Bu Nini dalam menyelesaikan guru penggerak. Semoga nanti ada kontribusi dari Bu Nini untuk sekolah kita sehingga menjadi lebih baik ke depan. Iya, iya. Terima kasih Bu ya. Ya. Salaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi juga Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas izinnya Ibu dan perkenannya untuk saya bisa melakukan wawancara hari ini berkaitan dengan tugas saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang guru. Terima kasih sebelumnya Ibu ya. Ya, sama-sama. Ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan sebagai bahan refleksi saya, nanti juga sebagai bahan pembelajaran bagi saya dari pengalaman yang sudah Ibu mungkin selama bertahun-tahun menjadi pimpinan dari suatu satuan pendidikan gitu ya Bu ya. Ya. Bisa kita mulai ya Bu ya? Ini Bu, yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, jadi begini ya, memang dimanapun tempat kita berada itu selalu ada hal-hal atau kasus-kasus yang terjadi yang beraneka ragam. Nah, kita bisa mengidentifikasi kasus itu merupakan dilema dari kasus pelanggaran etika tadi ya, dengan cara kita pelajari kasusnya, kita lihat hubungan keterkaitan antara orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi namanya dilema, jadi kan kita agak agak serba sulit untuk menentukan kebijakan atau menentukan keputusan, karena tadi kalau kita berbuat seperti ini mungkin di satu sisi kita akan merasa kurang enak atau bagaimana, tapi kalau kita biarkan, kita tidak ambil keputusan juga mengganggu, namanya merupakan kasus pelanggaran. Jadi ya berupa jadi kita harus pelajari dulu, kita lihat hubungan keterkaitan antara pribadi-pribadi dari orang-orang yang terlibat kasus seperti itu. Jadi kata kuncinya mempelajari kasus tadi secara mendetail gitu ya, dan melihat keterkaitan antara hubungan personal yang terlibat dalam kasus tersebut. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini yang saya utamakan dalam mengambil keputusan itu saya selalu utamakan untuk komunikasi. Tindakan pertama adalah komunikasi, dan orang yang bersangkutan kita komunikasikan kira-kira apa yang menjadi problema, sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa sinkron, bisa saling terjadi pemahaman gitu. Jadi pertama komunikasi dulu, kita berikan pemahaman, nanti setelah misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan, baru kita jalankan sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan ini ya Bu ya, jadi komunikasi komunikasi dulu. Ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani kasus-kasus tadi yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, kita harus benar-benar tahu kasusnya itu kronologisnya seperti apa. Nah, setelah kita pelajari kasusnya, kemudian kita panggil pihak-pihak yang bersangkutan dan kita komunikasikan. Nah, sekali lagi komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting. Dan insya Allah kalau komunikasi yang baik bisa berjalan, itu akan lebih mudah kita dalam mengambil keputusan. Kita juga mudah memahami
apa yang menjadi latar belakang dari terjadinya peristiwa atau kasus tersebut. Setelah komunikasi itu kita lakukan, tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita karena menyangkut pribadi-pribadi yang tentu saja punya karakter yang berbeda-beda, baru kita sekali lagi kita putuskan berdasarkan prosedur yang ada, kita ikuti prosedur yang ada. Ya, jadi kuncinya setelah komunikasi, ya, alhamdulillah kalau berhasil kita kan berkomunikasi, bermusyawarah, berdiskusi, meminimalisir perbedaan yang ada untuk mengambil sama-sama kesepakatan gitu ya dalam mengatasi suatu masalah itu. Tapi kalau tidak berhasil baru kita sesuai prosedur gitu. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif untuk Efektif. Ini saya ini agak-agak susah juga menjawabnya karena lagi-lagi mengarahnya selalu saya ke komunikasi. Jadi yang saya utamakan adalah komunikasi, karena kalau komunikasi yang baik itu bisa berjalan, insya Allah apapun persoalan yang ada di sekolah ini itu bisa kita tangani. Karena dari komunikasi itu kan kita bisa tahu latar belakang atau alasan seseorang berbuat seperti apa, kita tahu apa yang mendasari dari terjadinya peristiwa tersebut, kita tahu bagaimana pola berpikir ataupun perasaan orang-orang yang terlibat itu, terus apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Nah, setelah itu kan kita mencoba mengambil kesepakatan, meminimalisir misunderstanding tadi ya. Kalau sudah seperti itu rasanya itu kita lebih mudah. Jadi kita kan tahu ya seseorang itu yang diharapkan apa, sementara pihak yang satunya diinginkan apa yang tidak disukai dari pihak yang lain. Itu semuanya bisa kita komunikasikan, kita bahas, kita musyawarahkan. Dan sekali lagi kalau tidak berhasil dengan cara berkomunikasi, itu baru kita gunakan instrumen sesuai prosedur tadi. Selalu ke situ dan alhamdulillah itu efektif. Jadi tidak pernah ada, alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada permasalahan atau kasus yang tidak terselesaikan, dan alhamdulillah semuanya bisa diterima dengan baik. Jadi tidak ada yang kita sudutkan merasa ini benar atau salah. Kuncinya komunikasi ya Bu ya. Sekali lagi komunikasi Memang kunci utamanya. dari awal sampai akhir. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya hubungan internal, hubungan pribadi, keterkaitan, kedekatan. Karena apa? Kalau kita secara pribadi punya keterkaitan dengan seseorang, itu ketika kita orang tersebut ada sedikit melanggar peraturan atau melanggar etika dan lain sebagainya, itu memang kita agak sulit untuk mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita sebagai orang yang diberikan wewenang untuk manajemen, untuk mengatur, mengelola lembaga sekolah ini, yang tidak mau kita harus menyampaikan perasaan walaupun itu berat. Dan sebelum ketika saya terpaksa harus mengambil keputusan yang mungkin kurang bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, ya baik itu guru, murid ataupun orang tua murid, itu memang melanggar, tidak sesuai dengan aturan, dan dengan sangat terpaksa saya harus mengambil keputusan yang mungkin tidak diharapkan oleh yang bersangkutan. Jadi kita yang beratnya di situ, kita kesampingkan keterdekatan emosi kita, keterkaitan kita, itu tantangan utama di situ ya. Karena kalau kita misalnya ya yang melanggar aturan itu tidak ada keterkaitan hubungan emosi dengan kita dengan mudahnya mengambil keputusan yang mungkin dirasa agak keras gitu. Nah, tapi
ada hubungan pribadi, ada keterkaitan, emosi, nah itu yang sulit. Iya. Tantangannya di situ. Dan semua itu pasti ya semua punya hubungan ini pribadi Iya, dengan kita ya Bu ya, karena setiap harinya berkumpul, setiap harinya bertemu. Tapi tentu ada porsi Oke. yang lebih mungkin ya apa ya tingkatan atau levelnya itu lebih lah dibandingkan Iya. dengan misalnya ya guru A, guru B, guru C. Mungkin dengan guru A kita mempunyai kedekatan yang lebih dibanding lain. Ketika guru A itu melakukan sesuatu atau pelanggaran ya itu berat bagi kita untuk mengambil tindakan, tetapi mau tidak mau harus Ya. kita lakukan, Kita kita lakukan. kesampingkan itu ya berat. Ya, ternyata berat juga ya Bu ya jadi kepala sekolah. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ketika suatu kasus itu terjadi, kita langsung kita tangani dulu. Karena kebetulan kalau untuk di ruang lingkup SP ini kan apa ya, misalnya untuk urusan administrasi ya, urusan administrasi itu masih bisa kita pending lah, masih bisa kita mundurkan. Jadi yang urgen itu biasanya kan hal-hal yang bersangkutan dengan langsung bersangkutan dengan anak ataupun dengan guru, nanti yang urgen itu harus segera kita selesaikan. Kalau administrasi masih bisa kita tunda dulu. Jadi kita tidak ada jadwal langsung gitu ya Bu ya? diselesaikan saat itu. Kalau saya berada di tempat, Ya. kalau kebetulan saya berada di luar, tugas di luar ya apapun dibuat kita pending, namun segera setelah saya berada di sekolah kita selesaikan gitu. Terus selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah itu selama ini kan saya selalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman dan orang tua murid, yang guru dan tenaga pendidikan. Nah, jadi itu adalah faktor yang mempermudah. Jadi komunikasi yang baik, hubungan yang baik, hubungan personal. Jadi saya di sini tidak menempatkan diri saya itu sebagai atasan, tetapi sebagai apa ya? Secara tidak formal itu saya anggap diri saya menjadi ibu di instansi ini. Jadi apapun itu dari tingkah laku ataupun dari kepribadian, baik itu teman-teman guru ataupun anak-anak, itu semuanya saya anggap sebagai anak saya. Jadi saya tidak menganggap mereka bawahan, saya anggap sebagai anak. Jadi dengan berbagai karakter, kepribadian dan yang lain, saya selalu mencoba ambil yang positifnya. Nah, yang negatifnya itu sedikit demi sedikit akan saya sampaikan agar diminimalisir gitu. Jadi lebih kepada hal positif gitu Hal ya. positif, dan saya tidak selalu formal dalam berkomunikasi dengan teman-teman di sini, dalam saya melakukan seluruh kegiatan di sekolah ini. Ada kalanya itu bahkan lebih sering itu saya bertindak tidak formal gitu dalam hubungan kita ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan menangani kasus-kasus etika itu ya, jadi saya lebih baik lebih sering menempatkan diri sebagai orang tua. Ketika saya bertindak sebagai orang tua, maka ibarat seorang ibu yang berusaha menyelesaikan kasus anak-anaknya yang bertikai atau bersengketa, itu kita lebih bisa tidak menghakimi, tidak menyudutkan, tapi kita berusaha bagaimana cara menyelesaikan konflik atau kasus tersebut. Nah, karena kita terhadap guru itu tidak ada rasa membedakan atau tidak itu. Jadi kita anggap itu semuanya anak-anak kita yang harus kita rangkum. Kalau ada problem kita intinya diselesaikan, dan bukan berusaha berpihak ke salah satu atau menyudutkan salah satu yang Mengayomi semua itu ya Bu ya. semua itu maksudnya. Jadi menempatkan diri itu tidak mutlak sebagai atasan atau pimpinan, tapi lebih sering secara tidak formal itu sebagai ibu. Sebagai ibu ya. Dan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat kita petik semua itu Bu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika.
komunikasi. Kunci Kunci utamanya komunikasi. Jadi segala sesuatu bisa kita komunikasikan dengan baik. Kalau tidak sesuai dengan harapan, barulah kalau masalah perkasan baru kita gunakan instrumen yang ada. Terima Dan kasih, juga, Bu. dan juga itu ya, apa namanya, diskusi Diskusi. musyawarah itu yang selalu kita lakukan. Keterbukaan transparansi. Ya. Ini tadi pertanyaan terakhir ya Bu ya, Iya. dari bagian tugas saya ini, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, banyak sekali pengalaman baru, khususnya untuk saya sendiri Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya sebagai seorang guru yang belum pernah mengambil keputusan dalam lingkup yang lebih besar seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apa yang Ibu sampaikan itu menjadi pengetahuan, menebalkan pemahaman saya. Tapi itu mungkin tidak lazim. Iya. Mungkin tidak lazim. Iya. Apa yang saya lakukan itu tidak lazim karena kalau secara formal pimpinan itu dia selalu menggunakan instrumen yang ada. Dia berpegang pada prosedural. Tapi di sini saya di atas prosedural ada kekeluargaan, Iya. ada komunikasi tadi, baru kemudian sesuai dengan prosedurnya. Jadi ya itu tadi mungkin Iya. agak berbeda, mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa ya, mungkin kisi-kisi Bisa anunya itu ya, indikator pimpinan yang seorang manajemen yang baik seperti apa, nah itu berbeda. Oke, terima kasih Ibu Iya, sama-sama. sekali lagi dan selamat pagi. Tapi mohon maaf jika Anda menyiapkan segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapan. Itu cuma itu yang bisa saya Oke, sampaikan. terima kasih. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.